Beraneka ragam macam tanaman subur tumbuh di Indonesia. Bahkan ada tumbuhan langka yang hanya ditemukan di daerah Indonesia. Salah satunya ada di Provinsi Bengkulu. Daerah yang terkenal dengan bunga Rafflesia ini ternyata memiliki buah-buah yang unik dan jarang ditemukan di daerah lain. Salah satunya buah graol. Tanaman ini sering dijumpai di hutan tropis seperti hutan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Akhirnya, setelah sekian lama berjalan, ketemu juga nih sama pohon graolnya. Asik, pas banget nih lagi berbuah. Ini dia yang dinamakan buah graol anak negeri. Buah graol ini masih berkerabat dekat dengan pohon menteng. Walaupun sangat berbeda, kalau menteng itu ukurannya kecil, sedangkan buah graol ini ukurannya besar-besar. Tuh lihat, besar banget kan? Buah graol ini memiliki penamaan yang berbeda. Di Bengkulu Utara biasa disebut limpasu, sedangkan di daerah Bengkulu yang lain sering disebut buah lempaung. Kalau dilihat, buah ini bentuknya seperti buah pala. Kalau ukurannya seperti buah apel Malang. Kalau isinya gimana nih ya? Daripada makin penasaran, langsung saja kita belah dan cobain buah graolnya. Nah, jadi isinya itu seperti ini. Kalau anak negeri familiar, ini seperti buah rambai, tapi dengan kandungan air yang lebih sedikit. Tuh. Nah, ini untuk Tessa. Dan tantangan dari abang adalah kita makan ini tanpa boleh berekspresi. Oke, siap. Siap. Ibu jadi juri ya, Bu? Yuk, kita makan yuk. 1, 2, 3. Asem banget anak negeri. Asem banget. Ini kalau kita campurkan jadi olahan masakan, kita campur dengan ikan sungai yang segar, weh, sedapnya. Ayo anak negeri kita panen lagi yuk. Buah graol yang muda biasanya berwarna kehijauan. Kalau yang sudah tua, warnanya agak kekuningan dan memiliki kulit luar yang lebih lunak daripada buah graol yang muda. Nah, banyak hasil kok. Itu jadilah Bu yuk. Ya, gitu. Itu balik lah. Hasil panen lo banyak itu. Jadi ini asam graol sudah di tangan, artinya abu-abu warna sayur kol. Aku sudah lapar, Pol. Bu, ayo Bu, kita masak adu ide dah, Bu. Jalan ke Bengkulu. Cakep. Kita pergi ke rumah Ucu. Cakep. Hari ini kita bertemu. Cakep. Something Trans 7. Boleh Bu, walaupun tidak ada buah graolnya Ibu sebut. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita bakal masak buah graol. Jadi masakan asam graol. Kita campurkan dengan ikan sungai yang segar ini. Tessa tidak sabar lagi yo. Ibu tidak sabar lagi. Ayo anak negeri, langsung saja kita masak. Ayo. Cakep banget Bu pantunnya. Sehabis pantun, langsung kita masak buah graolnya. Kita kupas dulu buah graol dari kulitnya. Kalau udah dikupas begini, buah graol jadi mirip seperti buah pala ya anak negeri. Bedanya buah graol ini tidak mengeluarkan aroma yang khas seperti buah pala. Setelah dikupas, lalu kita buang bijinya. Nah, daging buahnya kita potong kecil-kecil seperti ini. Untuk membuatnya mudah banget anak negeri. Semua bahan-bahan tidak ada yang diulek, melainkan hanya diiris dan dipotong-potong seperti ini. Untuk bahan-bahan seperti jahe, bawang merah, lengkuas, dan cabai rawit hijau dipotong-potong kecil-kecil juga ya. Kalau sudah siap semua, baru deh kita masukkan semua bahan tadi ke dalam bambu. Kebiasaan masyarakat desa Batu Rejang untuk memasak asam graol ini tidak menggunakan panci ataupun wajan, tapi dimasak dengan potongan bambu. Gimana? Unik banget kan anak negeri? Putra, ya, Bu. masakan ini, gaul kita ini di api situ tempat masaknya. Siap Bu, kalau saya itu. Langsung ke api ya. Yuk Tessa, itu. Sampai masak ya. Yuk Bu. Nah, ini Tessa. Ya. Untuk membakar bambu ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Berbeda dengan masak lemang yang dimasak cukup lama untuk mematangkan beras atau beras ketannya. Karena asam graol ini tidak memakai beras, jadi memasaknya sebentar kok. Cukup 10-15 menit.
Sama seperti lemang. Untuk memasak asam graul ini, bambunya harus dibolak-balik ya, agar bambunya tidak rusak dan asam graulnya matangnya merata. Gak apa-apa, aman sebenarnya bambu. Duh, makin gak sabar buat nyicipin asam graulnya anak negeri. Kalau dilihat sekilas, asam graul ini mirip seperti makanan garang asam yang merupakan makanan khas dari Jawa Tengah. Apalagi kuahnya sama-sama bening. Rasanya pun asam segar. Bedanya, kalau garang asam, rasa asamnya berasal dari belimbing sayur dan tomat hijau. Sedangkan asam graul berasal dari buah graul. Anak negeri, jadi buah graul ini setelah kita olah jadi masakan, karena memang cita rasanya asamnya yang cukup tinggi, jadi ketika diolah jadi masakan pun rasanya tetap asam segar Bu ya. Dan juga nggak kalah penting, buah graul ini kaya akan vitamin dan juga antioksidan. Jadi bagus nih untuk anak negeri, terutama yang lagi ada mengalami masalah pencernaan Bu. Banyak-banyak makan buah graul. Asam graul ini memang paling pas kalau dimakan dengan nasi hangat. Bisa juga kok kalau mau ditambah sambal atau lalapan. Pasti rasanya makin enak. Memang ya anak negeri, Indonesia kaya akan kuliner khas yang unik-unik. Dari bahannya sampai caranya pun unik dan beda dari yang lain. Kemana lah tuh Putra toh disuruh ngambil belimbing, tidak balik-balik lagi. Woi, kemana ya? Putra! Aduh. Kamu disuruh ambil belimbing, malah main kelereng tuh. Fadlan ngajak Bu. Cepet, habis kerja berapa ibu dan gulai? Ambil belimbing tuh. Ah, kalian kok ngajak abang main. Abang nak ambil belimbing tadi. Yuk, bantu abang yuk. Yuk, bantu abang yuk. Nah Bu, Fadlan Niko Bu ngajak abang main belimbing tadi Bu. Tuh kan jadi kena omel semua kan. Biar nggak kena omel lagi, langsung saja kita cari belimbing sayurnya. Untungnya pohonnya tidak terlalu tinggi, jadi bisa saya panjat. Kalian tunggu di bawah saja yuk. Belimbing wuluh atau disebut juga belimbing sayur merupakan tumbuhan yang hidup pada ketinggian 5 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Pohon belimbing wuluh biasanya tumbuh subur di daerah tropis seperti di negara Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Malaysia. Nah, jadi anak negeri, ini untuk belimbing wuluh ataupun belimbing sayur biasanya di daerah Sumatera ini terkenal dengan nama belimbing besi gitu. Dan uniknya belimbing besi ataupun belimbing sayur ini tumbuhnya itu nggak hanya di atas, di bagian bawah pun kadang suka kita temui belimbing-belimbingnya dengan ukuran yang cukup besar. Belimbing wuluh atau belimbing sayur ini terkenal akan rasanya yang asam. Oh banyak tuh, Fadlan ambil oh. Kebetulan nih belimbing sayurnya sudah cukup. Langsung kita kasih ke Bu Iin untuk dimasak menjadi makanan khas Desa Kemumu. Wih, nah jadi anak negeri kita mau masak nacang ikan putih yang tadi udah kita tangkap. Dan ini spesialnya mungkin mirip kayak pindang kalau di daerah lain, tapi ini kita nggak pakai minyak sama sekali, full rebus-rebusan. Jadi sehat ya Nabila yo. Oke kalau gitu anak negeri kita langsung aja persiapan masak. Ayo Bu, yuk Nabila yo. Yang pertama, kita siapkan bumbu dasarnya dulu ya. Nacang ikan putih sangat kuat akan rempah-rempahnya terutama laos. Laos merupakan bumbu yang harus ada di nacang ikan putih. Selain laos, ada pula rempah-rempah lain seperti kunyit, jahe, dan lengkuas. Tugas saya seperti biasa, mengolah ikan putihnya. Ikan putih atau di daerah Sumatera dikenal dengan ikan semah ini merupakan ikan yang berkerabat dekat dengan ikan mas. Nah anak negeri, jadi dalam pengolahan ikan putih kali ini atau biasanya kalau daerah pagar alam ini nyebutnya ikan sema. Ini bisa kita olah tanpa kita perlu bersihkan dahulu sisiknya, karena sisiknya juga itu enak banget kalau dimakan. Nah Bu, jadi langsung bae Bu, saya ini agak kita masaknya Bu yo. Nah oke, yuk kita siapin yuk. Tidak hanya ikan putih, ada pula bahan tambahannya seperti wortel, tomat hijau, tereng hijau, dan tentunya belimbing sayur yang kita petik tadi. Ikannya sudah ada,
Bumbunya juga sudah siap. Langsung deh kita masak nacang ikan putihnya. Ah, ini sudah siap Bu ya? Sudah Bang. Abang masak Bu ya? Iya. Yuk Bil, kita masak. Ya Bu. Nacang ini mirip seperti sup ikan. Jadi tidak memerlukan minyak maupun bahan-bahan yang diulek atau dihaluskan. Yang pertama dimasukkan yaitu bumbu rempah-rempahnya, seperti potongan bawang merah, bawang putih, laos, jahe, kunyit, serai, dan daun salam. Selanjutnya menyusul bahan pelengkapnya, seperti potongan wortel, pete, dan terong hijau. Setelah diberikan bumbu, kita masak sampai nacangnya matang dan ikan putihnya menjadi lebih empuk. Nah, terakhir baru deh kita tambahkan potongan tomat, daun bawang, dan belimbing sayur. Ketiga bahan ini ditambahkan terakhir, agar nacang ini memiliki sensasi asam segar ketika dimakan. Bener kan anak negeri? Nacang ikan putih ini mirip seperti dengan sup ikan. Tuh lihat kuahnya juga bening kan? Bedanya, nacang ini ada tambahan belimbing sayur, pete, dan terong hijau. Memang paling pas deh kalau makan nacang ikan putih ini dengan nasi putih hangat. Daging ikannya pun empuk, pas dimakan dengan kuahnya yang bening. Soal rasa jangan ditanya, lama nian. Walaupun kuahnya bening tapi rasanya gurih. Belum lagi ada tambahan belimbing sayur atau belimbing besi yang membuat nacang ikan putih ini memiliki sensasi rasa asam yang segar. Namun ini kita tidak pakai minyak sama sekali Bu yo. Jadi full seger banget. Mulai dari campuran ada belimbing wuluh, ada tomat hijaunya juga, dan ada dipadukan dengan terong dan juga pete. Ini juara banget Ibu. Nah, jadi dan juga anak negeri wajib hati-hati karena memang ikan nacang ini memiliki banyak duri-duri kecil yang tajam. Jadi kalau makannya mungkin sedikit lebih hati-hati. Tapi kita agak sedikit terlupakan karena memang saking enaknya itu, jadi pengen nyeruput ini Bang. Temenin yuk Bang. Pak, kita seruput bareng-bareng yuk. Yuk. Lemak bana. Ini memang juara sekali Bu ya. Karena apa? Karena alam memberi banyak manfaat. Yuk makan lagi Pak, Bu. Nabila yuk. Dari dulu, belimbing wuluh biasanya digunakan sebagai tanaman herbal untuk pengobatan. Tidak heran karena belimbing wuluh ini memang kaya kandungan dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Salah satunya kandungan flavonoid. Dan serat makanan pada belimbing sayur dapat mencegah kenaikan kadar glukosa dalam darah. Dengan begitu, belimbing sayur ini dapat membantu mengelola gejala diabetes. Selain itu anak negeri, kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada belimbing wuluh dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.